Pernahkah kamu melihat jam dinding berhenti bukan karena baterainya habis, tapi karena seseorang baru saja meninggal? Jam itu tidak berdetak sembarangan. Ia hanya berhenti di waktu terakhir pemiliknya menghembuskan napas. Cerita ini mungkin akan membuatmu tidak berani melihat jam di rumahmu lagi. Di sebuah rumah tua peninggalan kakeknya, seorang pemuda bernama Arga tinggal sendirian sejak orang tuanya tiada. Rumah itu besar, sunyi, dan selalu terasa dingin, bahkan di siang hari yang terik. Di ruang tengah, tergantung sebuah jam dinding kayu tua yang usang. Jarumnya besar, berwarna hitam kusam, dan setiap detiknya berbunyi jauh lebih keras dari jam biasa. Tik-tok, tik-tok, suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan. Dulu sekali, kakeknya pernah berbisik padanya, kalau jam itu berhenti, jangan pernah melihat ke belakang. Tentu saja Arga menganggapnya cuma cerita iseng orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai suatu malam, tepat jam 2:17 dini hari, suara yang familiar itu tiba-tiba hilang. Tik-tok, berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hening yang mencekam. Beberapa detik kemudian, telepon Arga bergetar hebat di meja. Sebuah pesan masuk dari tetangganya. Isinya singkat dan membuat jantungnya berdebar. "Gak, Pak Rudi meninggal barusan jam 02,17. Arga menelan ludah. Pak Rudi adalah tetangga yang rumahnya persis di seberang jalannya. Dengan gemetar, Arga menatap kembali jam dinding itu. Jarumnya dia membeku di angka 02,17. Keesokan harinya, saat Arga terbangun, ia mendengar suara yang familiar. Tik-tok, tik-tok. Jam itu kembali berdetak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Arga mulai memperhatikan sebuah pola yang mengerikan. Setiap kali terdengar kabar kematian di lingkungan sekitarnya, entah itu tetangga jauh atau penjual di ujung jalan, jam dinding itu selalu berhenti di waktu yang sama persis dengan waktu kematian mereka. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali jam itu berhenti, Arga selalu merasakan sensasi yang sama. Udara di sekitarnya mendadak dingin, dan ia merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, bernapas pelan di tengkuknya. Hembusan napas dingin yang bukan miliknya. Arga mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Hingga suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk menunggu, untuk membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ia duduk di sofa ruang tengah, matanya terpaku pada jam dinding itu. Pukul 01,58, 02,05, 02.16. Jantungnya berdebar semakin kencang mengikuti setiap detak jam. Tik, tok, lalu 02,17, hening. Jam itu berhenti lagi. Udara di ruangan seketika menjadi sedingin es. Lampu di ruang tengah berkedip-kedip liar sebelum akhirnya mati total, menyisakan kegelapan pekat. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Teleponnya tidak bergetar. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada kabar kematian dari siapapun. Arga berdiri, berjalan perlahan, mendekati jam itu dalam gelap. Tangannya gemetar hebat. Ia teringat kembali pesan kakeknya. Kata-kata yang kini terasa seperti sebuah kutukan. Jangan pernah melihat ke belakang. Namun, rasa penasaran sudah menguasai dirinya. Ia harus tahu siapa atau apa yang selalu berdiri di belakangnya. Perlahan, sangat perlahan. Dengan napas tertahan, Arga menolehkan kepalanya. Di belakangnya, dalam remang cahaya bulan yang menembus jendela, berdiri sesosok figur. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya kosong dan hampa. Dan di dadanya terlihat luka lebam yang mengerikan. Kembarannya itu membuka mulut dan berbisik dengan suara lirih yang menusuk tulang. Sekarang, giliranmu. Gedebuk. Telepon Arga jatuh dari genggamannya yang lemas ke lantai. Layarnya menyala secara otomatis, menampilkan riwayat panggilan. Sebuah panggilan darurat keluar. Dengan waktu tercatat jam 2:17. Keesokan paginya, warga menemukan Arga tergeletak tak bernyawa di ruang tengah rumahnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada luka. Tidak ada penyebab kematian yang jelas.
Hanya ada satu hal yang sangat aneh, jam dinding kayu tua di rumah itu berhenti selamanya tepat di jam 2:17 menit. Hingga sekarang, siapapun yang pernah mencoba tinggal di rumah itu selalu mengatakan hal yang sama. Mereka masih bisa mendengar suara jam itu berdetak. Tik-tok, tik-tok, tapi mereka tahu jam itu berdetak bukan lagi untuk menghitung waktu mereka. Sekarang, coba periksa jam dinding di rumahmu. Kalau suatu saat nanti ia tiba-tiba berhenti tanpa alasan, apa kamu berani memastikan jam berapa sekarang? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow, karena kita tidak pernah tahu. Mungkin saja waktumu sedang dihitung.